Apa kabar mitra calon CPNS? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi seleksi CPNS yang akan datang, baik SKD maupun SKB. Mitra calon CPNS dimanapun Anda berada, jika Anda membutuhkan atau sedang mencari soal-soal tentang penyuluh kesehatan masyarakat, maka saya dapat pastikan bahwa kalian sedang berada di channel yang tepat, karena saya akan share soal-soal tentang penyuluh kesehatan masyarakat. Setelah saya membaca soal dan beberapa optionnya, saya akan berikan beberapa detik waktu untuk kalian memilih salah satu jawaban yang paling tepat. Nah, seperti apa soal-soal penyuluh kesehatan masyarakat? Kita langsung saja. Soal yang pertama. Seseorang disebut profesional bila memiliki kriteria-kriteria berikut ini kecuali: A. Memiliki fasilitas yang memadai dan alat-alat kesehatan yang lengkap. B. Memperoleh imbalan jasa yang layak untuk kegiatan profesional yang dilakukan. C. Bersedia dituntut jika melakukan malpraktek di luar kewenangannya yang merugikan klien. D. Berpendidikan dan lulus dari suatu pelatihan tertentu yang diakui secara resmi. E. Memiliki kompetensi yang menunjang untuk latihan dan kewenangan yang dimiliki. Dan jawabannya adalah A. Memiliki fasilitas yang memadai dan alat-alat kesehatan yang lengkap. Kita lanjut ke soal yang kedua. Standar kompetensi penyuluh kesehatan masyarakat diatur dalam A. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2001. B. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2015. C. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. D. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014. E. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. Dan jawabannya adalah B. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2015. Lanjut ke soal yang ketiga. Yang termasuk dalam standar kompetensi penyuluh kesehatan ahli madya dalam bidang mengelola diri atau MDA adalah kecuali A. Semangat berprestasi. B. Inisiatif. C. Integritas. D. Negosiasi. E. Komitmen terhadap organisasi. Dan jawabannya adalah D. Negosiasi. Lanjut ke soal yang keempat. Organisasi yang dipilih oleh masyarakat dan dilatih untuk menggerakkan masyarakat agar mau berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan adalah A. Kader kesehatan. B. Petugas kesehatan. C. Tenaga kesehatan. D. Pendamping tenaga kesehatan. E. Petugas pemerintah bidang kesehatan. Dan jawabannya adalah A. Kader kesehatan. Soal yang kelima. Dalam aktivitas penyelenggaraan posyandu ada kegiatan pemberian 2 kapsul vitamin A warna merah. Kegiatan itu ditujukan untuk A. Bayi dan balita. B. Pasangan usia subur. C. Anak usia sekolah. D. Ibu nifas dan menyusui. E. Ibu hamil. Dan jawabannya adalah D. Ibu nifas dan menyusui. Soal yang keenam. Penyuluh kesehatan masyarakat ahli adalah jabatan fungsional yang memiliki 3 jenjang. Pembina golongan 4A sampai pembina utama muda golongan 4C. Termasuk dalam jenjang penyuluh kesehatan masyarakat
A. Dasar, B. Pratama, C. Madya, D. Tamtama, E. Muda. Dan jawabannya adalah C. Madya. Soal yang ketujuh. Pada tahun 2019, angka prevalensi stunting di Indonesia cenderung turun, akan tetapi masih belum sesuai target karena masih di atas 20%. Sehingga pemerintah melakukan hal ini untuk menanggulangi tingginya prevalensi stunting, kecuali A. Konvergensi program, B. Kampanye nasional, C. Komitmen pimpinan tinggi, D. Memberlakukan program 2 anak cukup, E. Ketahanan pangan, gizi, serta monitoring dan evaluasi. Dan jawabannya adalah D. Memberlakukan program 2 anak cukup. Soal yang ke-8. Indonesia sejak tahun 2006 mencanangkan program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga PISPK. Peraturan Menteri yang menaungi program tersebut adalah A. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2016, B. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, C. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2014, D. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016, E. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2016. Dan jawabannya adalah C. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2014. Lanjut ke soal yang ke-9. Ada beberapa unsur-unsur yang menjadi bahan penilaian terhadap kinerja seseorang penyuluh kesehatan masyarakat yang mempengaruhi angka kreditnya. Di antaranya yang bukan menjadi unsur penilaian dalam angka kreditnya adalah A. Kegiatan penyuluh kesehatan, B. Pengembangan keprofesian, C. Penunjang tugas jabatan fungsional penyuluh, D. Pendidikan, E. Pengembangan cakupan wilayah kerja. Dan jawabannya adalah E. Pengembangan cakupan wilayah kerja. Soal yang ke-10. Sub-unsur pengembangan profesi yang dapat menunjang angka kredit bagi penyuluh kesehatan masyarakat di bawah ini kecuali A. Membuat karya tulis atau karya ilmiah di bidang promosi kesehatan, B. Menerjemahkan buku dan bahan lain di bidang promosi kesehatan, C. Membuat buku pedoman atau petunjuk teknis di bidang pemberdayaan masyarakat, D. Menyusun laporan kegiatan penyuluhan kesehatan yang telah dilakukan di wilayah kerjanya, E. Mengembangkan teknologi tepat guna dalam bidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Dan jawabannya adalah D. Menyusun laporan kegiatan penyuluhan kesehatan yang telah dilakukan di wilayah kerjanya. Soal yang ke-11. Penyuluh kesehatan masyarakat terampil adalah jabatan fungsional yang memiliki 3 jenjang. Penata muda golongan 3A sampai dengan penata muda tingkat 1 golongan 3B, termasuk dalam jenjang penyuluh kesehatan masyarakat A. Pelaksana, B. Pertama, C. Muda, D. Madya, E. Pelaksana lanjutan. Jawabannya adalah E. Pelaksana lanjutan. Soal yang ke-12. Berikut yang merupakan metode dalam promosi kesehatan yang memperhatikan kesamaan latar belakang dari segi pendidikan, profesi, dan usia adalah A. Metode perorangan, B. Metode kelompok, C. Metode media massa, D. Metode lingkungan sekitar,
Metode organisasi. Dan jawabannya adalah B. Metode kelompok. Soal yang ke-13. Di antara penunjang tugas jawaban fungsional penyuluh kesehatan masyarakat di bawah ini kecuali A. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya. B. Memperoleh tanda penghargaan. C. Mengajar atau melatih bidang promosi kesehatan. D. Menjadi anggota organisasi profesi bidang promosi kesehatan. E. Menjadi pejabat atau tokoh masyarakat di desanya. Dan jawabannya adalah E. Menjadi pejabat atau tokoh masyarakat di desanya. Soal yang ke-14. Ada banyak hal yang harus diperhatikan dalam memilih teknik dan metode penyuluh kesehatan masyarakat. Di antara hal-hal berikut ini yang harus diperhatikan kecuali A. Fasilitas yang ada. B. Alokasi dana yang ada. C. Waktu yang tersedia. D. Besar kecilnya kelompok sasaran. E. Kemampuan sasaran penyuluh kesehatan. Dan jawabannya adalah B. Alokasi dana yang ada. Soal yang ke-15, dan ini merupakan soal yang terakhir. Prinsip dalam penggunaan media cetak atau grafis di bawah ini adalah benar kecuali A. Penonjolan bentuk. B. Penggunaan warna. C. Penonjolan ukuran. D. Penonjolan harga. E. Penggunaan huruf-huruf. Dan jawabannya adalah D. Penonjolan harga. Nah, demikian mitra calon CPNS soal-soal tentang penyuluh kesehatan masyarakat yang dapat saya share pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi mitra calon CPNS dimanapun Anda berada. Jangan lupa di subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian menjadi orang pertama yang mendapat notifikasi saat saya mengupload video terbaru. Demikian, sampai jumpa. Bye-bye.